perantara, fasilitas, media, sarana, yang mana tujuan yang hakiki adalah ketakwaan. Bicara tentang ketakwaan, gimana caranya puasa kita ini menghasilkan ketakwaan? Ketahuilah ketakwaan itu bukan hanya taat, tapi juga tarkul ma'asi, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, itu juga merupakan syarat ketakwaan. Karena itu bicara tentang puasa bukan hanya bicara tentang tahajud, taraweh, witir, darusan, iktikaf, baca Quran, selesai. Enggak. Tapi bagaimana mata kita ikut puasa, lisan kita ikut puasa, dan seterusnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah pernah tanya kepada santri-santrinya, ayyul a'mali afdal? Santriku, amal apa yang paling afdal? Ada yang jawab salat. Diam Sayyidina Hasan, nggak jawab. Ada yang jawab haji. Diam, nggak direspon. Ada yang jawab puasa. Diam. Ada yang jawab sedekah. Diam. Ada yang baca Quran. Diam. Terakhir bilang tarkul ma'asi. Sayyidina Hasan, wahai guru, paling afdolnya amal itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Semua yang tadi dijawab betul. Salat, puasa, zakat itu termasuk paling afdolnya amal. Termasuk rukun-rukun Islam kok. Cuman ada yang lebih afdol daripada itu semuanya. Apa? Meninggalkan kemaksiatan. Kalau sholat semua orang bisa, tapi meninggalkan kemaksiatan nggak semua orang bisa. Kalau puasa anak kecil juga bisa, haji anak kecil juga bisa. Tapi kalau takut sama yang namanya dosa, meninggalkan kemaksiatan, kadang-kadang anak kecil lebih takut sama yang namanya dosa, lebih takut kepada neraka dibandingkan dengan kita yang lebih dewasa. Pernah diceritakan ada dua orang. Orang pertama ini ketika dia melakukan musafir, dia sebagai musafir dia berteduh karena panas. Dia ngelihat ada satu tempat yang enak, nyaman untuk berteduh. Dia berteduh di situ. Ketika berteduh, dia mau melepas bajunya. Ketika dia mau melepas bajunya, dia cari gantungan gak ada. Akhirnya dia cari paku, dia cari paku. Kemudian dia lepas bajunya, digantung. Nggak selang berapa lama, selesai dia dari hajatnya, diambil itu baju dipakai. Nggak dicabut itu pakunya. Tujuannya apa? Barangkali ada musafir yang lain, dia merasakan hal yang sama. Dia butuh untuk melepas bajunya, ada gantungan. Menarik manfaat ini namanya. Ini namanya menarik manfaat. Bismillah. Ini namanya menarik manfaat. Orang kedua duduk di tempat yang sama, gerah. Dia berteduh. Kemudian ketika dia mau beranjak, mau pergi dari tempat tersebut, dia melihat ada paku. Loh, ini ada paku. Ini kalau kena kepalanya orang bocor ini. Cabut pakunya. Sudah, pergi. Ada orang lain yang menyaksikan perbuatan dua orang ini. Semuanya niatnya baik. Yang satu masang paku tujuannya kalau ada orang butuh gantungan baju, ada gantungannya. Orang yang kedua justru nyabut pakunya karena khawatir mencelakai orang. Akhirnya orang ini tanya sama kiai, kiai gimana hukumnya ini? Siapa yang paling afdol di antara mereka? Kalau masalah niat semuanya niatnya baik, kiai. Ya betul. Ketahuilah yang kedua lebih besar pahalanya daripada yang pertama. Kenapa? Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah satu mafsadah itu lebih afdol daripada kita menarik satu manfaat. Mencegah mafsadah itu lebih utama di mata syariat daripada kamu sekedar untuk menarik manfaat. Taat bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Ada yang lebih afdol daripada itu. Kalau sholat, puasa, zakat, haji bukan hanya kita yang bisa, banyak yang bisa. Tapi ketahuilah ada bentuk ketaatan, ada bentuk ketakwaan yang lain. Apa? Meninggalkan kemaksiatan. Itu yang gak gampang. Bicara tentang puasa, bukan hanya gimana caranya kita ini lapar, haus, khatam Quran. Bagus sih, jelas itu. Itulah puasa memang. Tapi bukan hanya itu puasa. Puasa itu adalah bagaimana caranya kita menghindarkan diri kita daripada kemaksiatan. Karena itu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan kunu bigabulil amali ahamma minkum minal amal. Jadilah kalian ini kapan beramal, kapan taat, kapan beribadah, terhadap gobulnya amal itu lebih penting buat kalian daripada amalnya itu sendiri. Banyak orang sekarang ini kapan beramal soleh sekedar beramal, yang penting gugur kewajiban, formalitas akhirnya. Bukan yang menjadi penting bagi dia, jangan sampai saya beramal tapi nggak ada hasilnya. Jangan sampai saya taat ibadah tapi nggak ada pahalanya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu la yaqillu amalun maqbul, karena nilainya nggak sedikit. Amal yang diterima itu nilainya nggak sedikit. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin, kata Nabi. Setiap kebaikan kita itu dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat. Nilainya amal yang diterima ini nggak sedikit. Nggak ada orang yang kecewa gara-gara amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada orang yang amalnya diterima oleh Allah dilipat gandakan antara 10 minimal sampai 700 kali lipat, sampai lebih daripada itu. Sampai lebih daripada itu. Jadilah kita, kata Sayyidina Ali, orang yang kapan beramal terhadap gobulnya amal lebih penting daripada amalnya itu sendiri. Kenapa? Karena kapan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nilainya nggak sedikit loh. Dan gak ada orang yang dikecewakan oleh amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada itu. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal anak manusia itu untuk mereka. Salatnya kita untuk kita, zakatnya kita untuk kita, baca Qur'annya kita untuk kita, zakatnya kita untuk kita, hajinya kita, semuanya untuk kita. Kecuali puasa. Kalau puasa itu untukku Allah. Wa ana adzibi, dan aku sendiri nanti di hari kiamat yang akan memberikan ganjarannya, pahalanya, kebaikannya secara langsung cash kontan kepada dia. Artinya apa? Pertanyaannya begini, kenapa puasa kok dikecualikan dibandingkan dengan ibadah yang lain? Semua amalnya anak manusia untuk mereka kecuali puasa. Kenapa kok dikecualikan puasa ini? Dibahas oleh ulama. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan puasa itu dikecualikan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain karena ibadah puasa itu ibadah sir, ibadah rahasia sebetulnya puasa ini. Dari mana Anda tahu kalau saya puasa sekarang? Ramadan tuh belum tentu. Banyak orang Ramadan gak puasa kok. Mungkin semalam saya lupa niat. Mungkin semalam saya lupa niat, gak puasa berarti saya sekarang. Dari mana Anda tahu? Kalau saya sholat Anda tahu saya sholat. Kenapa? Ada gerakannya. Kapan saya haji, Anda tahu. Kenapa? Ada gerakannya, ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumroh, ada wukuf, jelas. Kalau zakat itu butuh interaksi sama orang lain. Tapi kalau puasa, dari sholat, puasa, zakat, haji, ibadah puasa ini ibadah yang paling berpotensi untuk kita ikhlaskan. Walaupun semua ibadah wajib ikhlas, yang paling gampang ikhlas itu sebetulnya puasa. Kenapa? Karena puasa nggak ada yang tahu. Misal kalau Ramadan mesti roto gampang ya untuk mengetahui. Puasa sunnah, misal pas kita puasa sunnah nih, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau sholat orang lain tahu, ngelihat. Kalau haji orang lain juga ngelihat. Mana ada orang haji Mekah sendirian, nggak ada orang kecuali dia. Zakat nggak mungkin dia zakat kepada dirinya sendiri. Zakat kepada orang lain. Ada resiko ketahuan. Tapi kalau kita nyerahkan zakat aja kepada panitia, dicatat namanya kan? Ketemuan wis. Tapi kalau kita puasa sunnah misalnya, nggak ada yang tahu. Termasuk Ramadan ya, Anda tahu dari mana? Kalau saya ini puasa, nggak ada yang tahu. Ibadah sir, ibadah yang rahasia sebetulnya. Ibadah yang rahasia. Karena itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi pendapat ulama, kenapa kok puasa dikecualikan dibandingkan dengan ibadah yang lain? Karena ketika kita puasa, kita ini menghalalkan apa yang haram loh. Demi siapa? Demi kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharamkan apa yang halal. Kapan kita bisa mengharamkan apa yang halal? Seharusnya kita lebih mampu untuk mengharamkan apa yang haram. Yang halal aja bisa kok kita haramkan, apalagi yang haram. Memang kita haramkan makan, minum, hubungan suami istri. Nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali ketaatan, bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kalau kita sholat kan juga nggak boleh makan, minum, ngomong, bergerak. Iya, hitungan menit.
hitungannya menit. Tapi kalau puasa belasan jam. Haji nggak boleh hubungan suami istri, boleh makan boleh minum masih. Boleh makan boleh minum. Tapi kalau puasa bukan hanya hubungan suami istri, makan minum juga nggak boleh. Intinya dari sekian banyak ibadah, sebagian ulama mengatakan puasa itu paling besar beban yang kita harus tanggung. Puasa itu bentuk ketaatan yang paling besar bebannya. Kenapa? Harus nggak makan, harus nggak minum belasan jam, harus menahan syahwat, harus menahan nafsunya belasan jam, nggak gampang. Ya, karena itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa siyam fa innahu li. Puasa itu untukku, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahu yada'u ta'amahu wa syarabahu li. Karena sesungguhnya dia meninggalkan makanannya, minumannya nggak ada lain kecuali karena aku. Dikecualikan. Nah, karena dikecualikan, setiap amal anak manusia itu untuk mereka, kecuali puasa untukku. Artinya apa? Kalau kita sholat, malaikat nyatet nanti di hari kiamat ada laporan amalnya. Kalau kita haji, malaikat nyatet nanti di akhirat kita menerima catatannya. Apapun ibadah selain puasa, malaikat nyatet, karena malaikat diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa nilai besarnya pahala sholat atau ibadah tersebut. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu, malaikat. La ya'lamu thawabas shaim illallah. Nggak ada yang tahu nilai pahalanya puasa kecuali Allah. Sehingga kapan kita puasa nih seperti sekarang, malaikat nggak nyatet. Kenapa? Nggak tahu malaikat berapa besarnya pahalanya orang yang berpuasa. Yang tahu siapa? Cuman Allah. Karena Allah yang tahu, maka tanpa perantara malaikat, tanpa perantara catatan amal, langsung Allah berikan ganjarannya kepada kita nanti di hari kiamat. Wa ana adzibi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya unlimited, tanpa digit. Nggak ada nolnya pahalanya orang sabar. Sementara orang yang puasa, kata ulama, melakukan 3 kesabaran. Sabar taat, sabar menjauhi apa yang haram, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabar menahan lapar dan haus. Ini semuanya ada dalam ibadah puasa, dan itu kita lakukan selama belasan jam. Pahalanya orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada hitungan sama sekali. Tanpa ada hitungan sama sekali. Menimbang dari besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita kapan kita puasa, eman-eman lo kalau bilang. Sebab nggak sedikit orang itu puasa sih puasa, tapi jangan tanya pahalanya. Qiyamul lail sih qiyamul lail, tapi jangan tanya ganjarannya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata Nabi. Berapa banyak orang itu puasa, nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali pengalaman lapar, pengalaman haus. Ada orang magang siap kerja nggak dibayar karena memang dia cari pengalaman. Tapi kan sebulan 2 bulan, mau setahun 2 tahun magang terus. Setelah sebulan 2 bulan dia pasti kerja ingin cari bayaran. Sama pertanyaannya, puasanya kita, Ramadannya kita ini mau sampai kapan statusnya magang terus? Cuman cari pengalaman lapar dan haus terus. Nggak kepingin dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pahala yang besar. Kapan kita berpuasa? Nggak kepingin. Ramadan ketemu Ramadan, ya Ramadan ketemu Ramadan, pengalaman lapar, pengalaman haus lagi. Nggak nunggu Ramadan bisa kita kalau cuma cari pengalaman lapar dan haus. Jadi Ramadannya kita ini pertanyakan, Ramadannya kita jangan-jangan magang terus ini, masih cari pengalaman terus. Wa kam min ghaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang itu qiyamul lail, dia nggak dapat apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali kurang tidur. Wis, kecuali begadang, kurang istirahat, capek, payah wis. Maka kata ulama, ada 3 perkara. Orang itu puasa sih puasa, qiyamul lail, tapi nggak dapat apa-apa dari ibadah pahalanya. Apa? Yang pertama, kata Nabi SAW, as-siyamu junnah ma lam yakhrikha bikidhbin aw ghibatin. Puasa itu adalah tameng, perisai, pelindung buat kita daripada neraka. Kenapa kok puasa diibaratkan dengan perisai, pelindung kita dari api neraka? Sebab kapan kita puasa, kita menjauhi syahwat. Yang mana syahwat itu adalah sesuatu yang mengelilingi neraka.
Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang enggak kita suka pada dasarnya. Siapa yang suka sholat pada umumnya? Beban. Ibadah ini beban, tapi itulah tempatnya surga. Wa huffatin nar bisyahawat. Dan adapun neraka dikelilingi dengan sesuatu yang nafsunya kita cocok dengan itu. Makanya orang bilang, kenapa sih neraka ini? Kenapa sih yang dilarang ini yang enak-enak? Ya itu sudah. Karena memang neraka ini dikelilingi oleh syahwat. Maka kapan kita puasa kita menjauhi syahwat. Kapan kita menjauhi syahwat ya berarti kita menjauhi neraka. Ada lagi ulama yang mengatakan puasa adalah tameng perisai. Nanti di akhirat puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah rupakan, ya Allah realisasikan dengan bentuk perisai betulan. Sehingga ketika kita meniti jembatan Sirat, lahapan api neraka tidak bisa menyentuh tubuhnya kita. Selamat kita saat itu. Nah, tameng perisai puasa itu adalah tameng perisai pelindung protektor kita daripada api neraka. Selama tameng atau perisai itu nggak rusak. Kalau tameng perisai yang dipakai untuk perang mungkin rusaknya gara-gara sabetan pedang. Tapi puasanya kita sebagai tameng, sebagai perisai rusaknya karena dua hal. Apa? Bigidbin. Yang pertama bohong, berbuat dusta, waghibatin atau ngerasani wong, menggunjing atau membicarakan aibnya orang lain. Al-kizib munajidul lil iman. Orang yang bohong itu bertentangan sama imannya. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang berbohong itu hanya orang yang gak iman. Duh, saya iman beb, jarimu. Kan begitu. Ada orang berbohong. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, orang yang berbohong itu orang yang gak iman. Duh, saya iman, kata kita ini beriman. Tapi apakah iya keimanan kita ini mendapatkan legitimasi daripada Allah Subhanahu wa taala? Enggak tahu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berbohong itu orang yang tidak beriman. Artinya apa? Mungkin dia beriman tapi imannya menjadi minim, sehingga beresiko menjadi iman yang rentan, menjadi iman yang riskan. Resikonya apa? Mati nggak bawa iman kalau dia terus melakukan kebohongan dan dusta. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Orang yang berdusta, berbohong itu mengundang, mancing daripada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa laknat? Laknat itu adalah matrud min rahmatillah. Orang yang terlaknat itu orang yang terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ngerasani wong, menggunjing, membicarakan aibnya orang lain. Pada umumnya orang itu doyan ngerasani itu gara-gara dia nggak bisa melihat kebaikannya orang, tapi dia melek sama salahnya orang. Umumnya begitu. Kalau ada orang senengane ngerasani 40 tetangga kanan habis, 40 tetangga kiri habis, depan belakang habis. Kalau ada orang itu boleh ngerasani orang, cuma Nabi yang boleh ngerasani orang. Kenapa? Nggak punya aib. Nabi nggak punya salah sama orang, orang punya salah sama beliau. Yang punya salah sama beliau dirasani sama beliau. Si rotok pantes. Itu loh Nabi nggak pernah ngerasani wong. Lah kita ini Nabi bukan malaikat bukan. Tang puluh tonggo kanan kiri ngarep mburi entek. Habis roto. Sampai kadang-kadang orang saking senengnya sampai ngerasani, dia nggak sadar. Padahal dirinya juga melakukan hal yang sama itu. Pernah nggak kita ini ketemu sama orang? Waduh, kalau ngerasani wong nikmat dia itu. Ibarat orang makan itu lahap. Wah, kalau sudah ngerasani orang, wah habis sudah. Pernah nggak kita ketemu sama orang seperti itu terus kita batin? Lah kamu kan juga. Loh, awakmu lah bodoh sih asli. Cuman kita nggak berani ngomong batin dok. Kalau kita ngomong dirasani pisan. Meneng padahal kan kamu juga sama itu. Ya itulah orang ini. Orang kalau sukanya rasan-rasan itu biasanya diawali oleh sikap dia teliti, titen, detail, rinci sama salahnya orang, tapi buta dia dengan kebaikannya orang. Sejelek-jeleknya orang itu ada baiknya, bahas baiknya. Sebaik-baiknya kita ada jeleknya. Ojo gede rumongso. Seharusnya begitu. Kalau kita pakai kacamata seperti ini, husnudzon sama orang kita ini. Husnudzon, nggak ngelihat jeleknya orang. Oh, saya juga sama jeleknya. Ngelihat baiknya saja belum tentu saya sebaik dia. Gitu seharusnya. Saya ini ya memang begini, memang begitu. Saya taat ini, saya taat itu. Tapi maksiatnya saya, wah nggak kurang-kurang.
Sholatnya saya menitan, maksiatnya saya jam-jaman. Puasanya saya sebulan, maksiatnya saya tahunan. Paham nih ya? Hajinya saya seumur hidup sekali, tapi maksiatnya saya seumur hidup. Gak sebisan, terus Senin ketemu Senin maksiat mana, Selasa ketemu Selasa maksiat mana. Siapa? Kalau punya mindset seperti ini, tenang, tentrem jiwa kita. Orang yang suka ngerasani orang itu mentalnya mental kecoa. Maaf. Gimana kecoa itu? Masuk tempat bersih yang dicari adalah sampah. Mentalnya mental tikus. Masuk istana yang dicari got. Istana nih yang dicari got. Mentalnya mental laler. Tubuhnya sehat yang dicari borok. Kayak orang ini elek tok. Yang dibahas eleknya tok. Sampahnya yang dibahas, gotnya yang dibahas, boroknya yang dibahas. Kayak dia ini gak ada sehat-sehatnya. Kayak orang ini gak ada bersih-bersihnya di mata dia. Kayak dia kalau ngerasanya orang, dia adalah nabi sudah. Oh, saya ini gak punya aib. Saya ini bicarakan aibnya orang, saya gak punya aib yang sama. Padahal dia punya. Mereka keroso. Iya, ada itu. Dikatakan dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, orang yang mati dalam keadaan tobat dari rasan-rasan itu orang terakhir masuk surga. Tobat dia, mati dalam keadaan tobat dari dosa ghibah. Matinya dia, nanti di akhirat dia masuk surganya terakhir. Kalau dia mati dalam keadaan belum tobat daripada dosa ghibah, dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Saking gede ini dosa rasan-rasan. Jadi kalaupun dia masuk surga, si gandoli sampai dia akhirnya terlambat masuk surganya terakhir. Tapi kalau dia mati dalam keadaan belum tobat dari dosa rasan-rasan ghibah, dia orang yang pertama kali masuk neraka. Ibarat batu itu besar. Kalau sudah nyemplung paling cepat. Nyemplung ke air paling cepat sudah. Kenapa? Berat. Nah, dosa ghibah itu dosa berat. Dosa ghibah ini dosa berat. Kita ini hidup di zaman di mana dosa besar yang lumrah. Ketahuilah dosa kecil tetap kita lakukan gara-gara dosa kecil jadi dosa besar. Itu halah dosa cilik dilakoni jadi dosa besar. Lah gimana kalau kita hidup di zaman yang lebih parah daripada itu? Apa itu? Dosa besar ini bukan dosa, lumrah, wajar. Selama saya tidak melakukan kriminalitas, nggak melanggar aturan negara, saya ini adalah orang baik. Waduh, padahal dia lupa, dia sudah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, nonton video porno itu nggak apa-apa, normal. Yang penting jangan nge-share. Nah, kalau nge-share ini adalah kriminalitas. Saya nakal, tapi saya bukan kriminal. Ketahuilah nakalnya kamu sama Allah, bukan hanya kepada manusia toh. Durhaka itu macam-macam. Ada anak durhaka sama orang tua. Yang lebih fatal daripada itu adalah santri durhaka kepada gurunya. Yang lebih fatal dari itu adalah seorang umat Nabi Muhammad durhaka kepada Nabi Muhammad. Yang lebih fatal daripada itu adalah hambanya Allah durhaka kepada Allah. Jangan dikira kalau kita nggak melanggar aturan negara kemudian kita ini orang baik, bukan orang jahat. Enggak. Kamu baik nggak sama Allah? Enggak, ya sudah. Itu adalah puncaknya kedurhakaan. Walaupun secara aturan negara kita nggak melanggar apa-apa, tetap kita nggak nakal di mata manusia, nakal di mata Allah. Itu parah-parahnya nakal. Orang menuhankan manusia sih sekarang ini. Orang menuhankan aturan negara sampai lupa sama aturan syariat sih sekarang ini. Menuhankan manusia. Jadi selama di mata manusia baik, nggak ada masalah. Walaupun saya masih ini masih dulu, ya apa sih? Dia sudah berbuat buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah nakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khamsun yuftirna shaim, kata Nabi, 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Selain bohong, berdusta, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, janganlah kamu itu menggunjing aibnya orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau? Apakah kamu suka? Apakah kamu doyan memakan daging bangkai saudaranya kamu sendiri? Sampai pernah diceritakan di zaman Nabi SAW ada 2 orang perempuan. Siang hari ketika itu mereka puasa, tapi ketika di siang hari mereka lapar dan haus yang sangat. Sampai mereka merasa ini kalau saya nggak makan bisa mati, bisa sakit. Kalau saya nggak minum bisa mati, bisa sakit. Akhirnya mereka punya budak. Coba tanya sama Rasulullah, boleh nggak kami batalkan puasanya kami? Kami lapar. Akhirnya kalau nggak segera makan ini sakit mati kami. Kami haus, kalau nggak segera minum sakit mati kami.
Berangkat nih budak, tanya kepada Rasulullah. Nggak direken pertanyaannya sama Rasulullah. Sampai 3 kali tanya baru direken sama Rasulullah. Baru dijawab. Apa jawabannya? Bilang sama kedua perempuan tadi itu. Kata Rasulullah, suruh mereka muntah ada di cawan ini. Cawan ini wadah. Suruh mereka muntah di wadah ini. Bingung nih budak. Kok antara pertanyaan sama jawaban kok kayak nggak nyambung. Tapi kan nggak mungkin Rasulullah nggak nyambung. Mungkin saya aja yang belum nyambung ini. Wis, nurut aja wis. Tanyai sama tuannya, 2 perempuan tadi itu. Gimana? Apa jawaban Rasulullah? Tuan, Anda disuruh melihat isinya wadah ini, kemudian Anda suruh muntah. Muntahkan isi perutnya Anda. Gitu, iya. Dilihat, mual. Muntah. Tapi muntah bukan makanan minuman yang tadi sahur. Darah, nanah, daging yang busuk. Orang kedua juga muntah yang sama. Darah, nanah, daging yang busuk. Kotor, najis, bau. Tanya, ya Rasulullah, kedua perempuan tadi itu muntah darah, muntah nanah, muntah daging busuk. Padahal mereka nggak makan apa-apa. Ya sahur makan biasa. Ini kok muntah darah, muntah nanah, muntah daging busuk. Ketahuilah mereka sudah berpuasa dari apa yang halal, tapi mereka berbuka puasa dengan apa yang haram. Sesuai dengan firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau doyan suka makan daging bangkainya saudara kalian sendiri? Tuh diwujud nyatakan. Pernah di zaman sahabat itu, di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang berbicara begini enak gitu, tahu-tahu ada bau yang menyengat, bau busuk, sampai terganggu di majelis ini. Rasulullah menegur, kenapa? Maaf ya Rasul, ada bau busuk yang nggak biasa yang kami cium dia Rasul. Tahu nggak kalian ini baunya apa? Nggak tahu ya Rasul. Ini bau mulutnya 2 orang yang rasan-rasan. Ini bau mulutnya 2 orang yang rasan-rasan. Itu real itu, terjadi zaman Nabi itu. Lah kita ini kan nggak kurang-kurang rasan-rasan. Kok nggak pernah mampu? Saya kasih gambaran. Kita kalau lewat tempat pembuangan sampah, bau nggak? Tapi belum tentu mereka yang tinggal di sebelahnya bau. Tempat pembuangan sampah kita makan di situ, kolu, nafsu, enggak. Tapi yang tinggal di sebelahnya nafsu. Kenapa? Bertahun-tahun. Kita kalau bertamu ke rumahnya orang, kebetulan rumahnya di pinggir rel kereta api, gak bisa tidur kita. Tapi orang yang punya rumah bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Apa namanya? Kebal, apa namanya? Terbiasa. Biasanya kita ini nggak mencium bau nafasnya kita, bau mulutnya kita, orang lain yang mencium. Kenapa? Ya sudah, samar baunya mulutnya kita ini, tapi buat orang lain nggak samar itu. Jadi kita ini hidup di zaman di mana rasa-rasa itu biasa sih, nggak mampu maneh. Baunya itu tetap ada loh sebetulnya. Baunya itu ada, cuman nggak tercium. Kenapa? Ya sama seperti kalau kita hidup di pinggir tempat pembuangan sampah. Saking terbiasanya sampai kayak nggak ada itu bau. Padahal ada itu bau. Termasuk juga perkara lain yang bisa membatalkan pahala puasa itu adalah wan namimah, adu domba. Kemudian an-nadhar bi syahwah, mandang dengan pandangan syahwat. Kemudian adalah sumpah palsu. Adu domba, bahaya. Paling nggak seneng lihat orang akor. Kalau sudah ada orang kekiran gara-gara dia merasa prestasi dia. Ada loh orang seperti itu, jahat orang seperti ini. Jahat, adu-adu. Nggak ada apa-apa, tahu-tahu ngomong sama tangannya, "Kon cari ini ambek fulan. Kamu dikatai begini." Padahal enggak. Nanti kalau sudah diparani labrak-labrakan, telot, kekiran. Apalagi zaman sekarang dah, naudzubillah min dzalik. Pernah ada seorang budak, secara fisik harganya mahal, tapi dijual murah di pasar budak. Satu pembeli tanya, ini kan harganya mahal, kok dijual murah sama kamu? Oh iya, kalau secara fisik dia nggak punya aib. Aibnya dia cuma satu. Apa itu? Mulut. Aibnya dia di mulut. Yang beli ini rotok medit. Wis pokok barang murah dituku. Dibeli. Bawa pulang. Sampai ada di rumah, dilihat sehari, 2 hari, 3 hari kerja, beres. Memang kalau secara skill, harganya mahal. Cuman bukan itu kelemahan dia. Kelemahan dia di mulut. Setelah sekian hari, majikan yang laki ini keluar. Istrinya didekati sama ini budak. "Bu, saya ini laki, suaminya ibu laki. Maksudnya, saya tahu gelagatnya orang
laki-laki yang suka sama perempuan lain. Suaminya ibu ini nggak beres. Suaminya ibu ini punya wanita idaman lain. Oh, ngawur kamu ini, baru hidup sama kita ini berapa hari. Saya ini kenal sama bapak sudah tahunan. Bapak itu orang yang setia gini. Ya sudah, gini aja bu, katanya muda. Anggap omongan saya ini fitnah. Padahal memang iya. Anggap omongan saya ini fitnah. Wis gini aja, kepingin nggak bapak tambah cinta sama ibu? Oh, kalau itu saya kepingin. Keluar rumah bu, bingung pulang bu. Oh, saya kepingin. Gampang. Nanti malam potong 3 helai rambutnya ibu bapak. Kasih kepada saya kasih mantra-mantra, tambah cinta bapak sama ibu. Wah, kalau sudah keluar dari rumah ketok-ketok ibu terus sudah. Gitu ya, ya. Sore misalkan ya, majikan yang laki pulang. Wah, nggak beres ibu pak, nggak beres ibu. Kenapa? Bayangkan laki-laki masuk kamarnya ibu. Saya penasaran, saya nguping. Katanya mereka, bapak malam ini mau dibunuh. Ibu nanti pura-pura nangis berduka sebulan, 2 bulan, setahun mungkin. Udah, ini harta warisan diambil sama ibu, udah dibuat kawin untuk itu sama laki-laki. Wah, nggak ada. Kamu ini bohong, kamu ini fitnah, ini segala macam. Saya ini tinggal sama ibu tahunan. Ibu ini orang yang baik ini. Bapak nggak percaya nggak apa-apa. Cuman hati-hati aja nanti malam. Saya cuman ya lanang podo lanang pak. Saya cuman eman sama bapak, kesian. Malam ya antara percaya nggak percaya ini yang laki sebetulnya. Cuman ya karena kadung terdengar ucapan tadi itu, fitnah tadi itu. Wes, dia pura-pura tidur akhirnya malam itu. Pura-pura tidur yang laki. Subhanallah. Si istri ini masuk kamar ngendap-ngendap. Kaget si suami loh. Mulai kapan nih istri saya masuk kamar saya kok ngendap-ngendap ini? Mulai kapan? Tambah deket bawa gunting. Waduh, curiga sudah suaminya. Bener cari di budak mau katain matanya aku ternyata. Padahal mau ngambil apa? Rambut. Bompong durung mateni aku tak pateni dhisik bojoku dipateni. Keluarganya yang perempuan enggak terima, akhirnya yang laki dibunuh. Keluarganya yang laki enggak terima, akhirnya 2 keluarga gegeran gara-gara mulut. Gara-gara mulut. 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa, yaitu berbohong, ghibah, kemudian adu domba, kemudian sumpah palsu, dan memandang dengan pandangan syahwat. 5 perkara, 4 perkara semua dari mulut. 5 perkara, 4 perkara semua dari mulut. Dalam hadis dikatakan malam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan perbuatan yang buruk, mulutnya maksiat, tingkah lakunya maksiat, Allah nggak ada hajat, dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak ada hajat, Allah nggak butuh sama itu semuanya. Ini yang dikatakan ketakwaan. Terakhir, orang itu bisa batal pahala puasanya. Malah sebagian ulama mengatakan orang yang ngerasani orang itu batal puasanya. Bukan batal pahalanya, batal puasanya di luar Ramadan wajib qadha. Sebagian ulama. Terakhir, orang bisa batal pahala puasanya. Itu yang pertama karena riya. Jadi udah rahasia diumum-umumkan. Contoh riya ya nggak kroso. Pas puasa sunnah, menjelang maghrib dia keluar ke warung, mau beli bekal buka puasanya dia. Antri warung tadi itu, rame laris, antri. Ngomong, saya duluan ya, nggak bisa, saya duluan dateng kok. Ya jenengan poso aku, lah wis poso aku. Waduh, sak warung ngeruh apa akhirnya. Padahal gak ada yang tahu tuh, sak warung gak ada yang tahu. Al-Imam Dawud At-Ta'i itu 40 tahun puasa, istrinya gak tahu itu. Jadi jangan dianggap riya itu kalau sama istri gak apa-apa. Biar tahu istri saya, Bib, siapa suaminya, Bib, 40 tahun saya puasa, Bib. Oh, jadi aku ngomong diturut, Bib. Gak begitu, gak ada sudah. 40 tahun Imam Dawud At-Ta'i gak tahu istrinya kalau dia itu puasa 40 tahun. 40 tahun. Kita ini 4 hari aja pengumuman sak kampung hari ini. Riya. Riya. Pernah ada santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani puasa sunnah, dibeleno kambing sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak tahu kalau dia puasa, dimasakno sama istrinya, disuguhkan. Nih makan.
ngapunten yai, saya ini lagi puasa. Makan, tetap dapat pahalanya kamu ini. Batalkan, ngelegakno, kadung tak beleno, kadung dimasakno ibu bojoku gak apa pangan. Saya sudah kadung puasa. Iya enggak apa-apa, batalkan, kamu dapat pahalanya. Pahala sehari aku tanggung, pahala sebulan aku tanggung, pahala seumur hidup. Kamu batalkan, tetap dapat pahalanya itu. Enggak, wis kadung istiqomah saya ini dan itu ini itu. Keluar. Kamu sudah jatuh di matanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kan ya demi jaga istiqomahnya sampai mengecewakan orang lain. Padahal kalaupun dia batalkan pahala puasanya, itu tetap enggak hilang itu. Eman bib lu. Yang kamu cari ini kan bukan puasanya, pahalanya kan. Lu kan enak makan tapi tetap dapat pahala. Oh, tapi karena itu tadi nafsu, syahwat, sok, akhirnya santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu enggak mati kecuali murtad itu. Kualat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah juga Imam Sufyan Ats-Tsauri punya tetangga baru datang dari haji. Ketika baru datang dari haji disambangi. Orang ini sudah pernah haji lagi. Sambangi. Kemudian ngomong. Yang punya rumah yang baru datang dari haji ngomong sama istrinya. Dek, ambilkan kurma, Dek. Kurma, manisan, ini itu yang baru ya, bukan yang haji tahun lalu. Yang baru. Yang bukan yang haji tahun lalu ya. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kesian kamu ini. Dengan satu ucapan rusak dua hajinya kamu. Kesian kamu ini. Sekali ngomong, sekali ngecap, wes rusak dua hajinya kamu. Kamu ngasih pengumuman kan kepada kita ini semuanya. Kalau kamu tuh haji sudah 2 kali, tahun lalu dan tahun sekarang. Kesian kamu ini. Sekali ngomong rusak dua hajinya kamu. Hati-hati, jangan gampang-gampang. Ada cerita, alhamdulillah bib saya ini bib sudah melakukan ini istiqomah. Ojo, jangan ada yang tahu. Wis. Diam. Bayangkan kalau kita punya rahasia nggak ada yang tahu kecuali Allah. Oh, itu kan kemuliaan itu. Jangan dibeber ke orang. Nggak jadi baiknya jadi nggak baiknya itu. Sebagai penutup, termasuk perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa, kapan kita berbuka puasa dengan apa yang haram. Setan itu iblis, ada setan, ada jin. Kata ulama yang dibelenggu itu iblis, setan, jin dibiarkan berkeliaran. Kata ulama, ada sebagian pendapat ulama kan semuanya sudah pernah kita bahas kalau nggak salah sebelum Ramadan kemarin. Kalau setan dan jin itu dilepas, yang dibelenggu itu iblis. Iblis itu pesan sama setan sama jin, anak buahnya, anak-anaknya, keturunannya iblis itu setan, jin keturunannya iblis. Dibilang ini Ramadan sebentar lagi, saya dibelenggu, kamu enggak. Kamu nggak usah repot-repot nggudo kabeh wong. Terus gimana? Cukup kamu lihat kalau ada orang puasa masih sampai kuru kalau perlu. Pokoknya kalau dia makan dengan makanan yang haram, tinggal cari mangsa yang lain aja. Kenapa? Yud'ib nafsah, dia sudah bikin capek dirinya sendiri. Poso sih poso, tapi gak itu apa-apa, percuma. Mlebu neraka karpe dhewe enggak usah digoda. Masuk neraka dengan sendirinya itu nanti, enggak usah digoda, sudah cari yang lain. Hati-hati itu. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Kamu salat saking seringnya salat sampai bungkuk seperti busur. Wa sumtum hatta takuna kal autar. Atau kamu puasa, atau kamu puasa saking seringnya puasa sampai kurus seperti senarnya gitar. Lam yataqabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Tidak serta-merta Allah terima puasanya kamu, salatnya kamu yang banyak itu kecuali didasari dengan sifat wara'. Waro itu jangankan sama yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Jangankan nyemplung jurang, deket sama pagar aja dia nggak mau, nggak berani. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Orang-orang, para nabi, para rasul, makan yang baik baru bicara amal yang soleh. Makan yang baik baru bicara amal yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada para nabi ya, gimana kita ini? Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'al. Orang yang taat tapi enggak jaga perut, apa yang masuk ke perutnya itu sama seperti orang bangun rumah di atas lautan, bisa. Percuma, sia-sia. Orang yang taat tapi tidak meninggalkan apa yang haram dari makanan atau cara dia mencari rezeki. Di zaman Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ada orang ahli riba, tapi sholatnya di shaf pertama. Orang ini tanya, Imam Sufyan, saya mau tanya, apa sih pahalanya orang itu sholat di shaf pertama? Kamu pentingkan apa yang masuk ke perutnya kamu sholat shaf terakhir nggak apa-apa. Ini orang zaman sekarang dipikir ibadah itu seperti yang Anda sampaikan tadi itu, tahajud,
puasa. Iya, itu ibadah, tapi ada yang lebih afdol daripada itu. Kamu perhatikan apa yang masuk ke perutnya kamu. Tapi kamu sholat soft terakhir lebih afdol daripada kamu makan riba tapi sholatnya soft pertama. Percuma. Ditegur. Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak peduli orang sudah. Kalau saya nggak berani negur orang seperti itu. Iya, berangkat pulang bisa tinggal lama saya ngomong seperti itu. Ya. Lihat. Hah? Kamu lebih penting kan apa yang masuk perutnya kamu. Perutnya kamu itu bukan tong sampah, semua boleh masuk. Itu bakal jadi darah, bakal jadi otot, urat, itu bisa menjadi taat, itu bisa menjadi maksiat. Sholat soft terakhir gak apa-apa sudah. Daripada kamu sholat sih soft pertama cuma makan riba. Subhanallah. Karena itu hadirat rahmatil Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita terhadap gobulnya amal lebih penting daripada amalnya itu sendiri. Ada sah, ada diterima. Jangan hanya ngejar sahnya tok. Mau sampai kapan Ramadannya kita cuma ngejar sahnya tok, pokok lapar, pokok haus, enggak. Mulai sekarang gimana caranya mata kita lapar daripada kemaksiatan, mulut kita lapar daripada kemaksiatan, dan seterusnya. Apa yang masuk ke perutnya kita pun juga enggak pernah apa yang haram. Wallahu a'lam. Mungkin sambil nunggu isyraq tinggal beberapa menit, ada di antara panjenengan yang mau bertanya, mungkin monggo. Barangkali ada pertanyaan. Ibu-ibu mungkin ada. Kata Nabi itu laisa siyamu minal akli wa syurbi, innama siyamu minal lagwi war rafath. Puasa itu bukan hanya puasa dari makanan minuman. Puasa itu adalah puasa dari sesuatu yang melalaikan, apalagi sesuatu yang merupakan kejahatan. Puasa itu bukan hanya bicara tentang nggak makan, nggak minum, tapi gimana caranya kita ini puasa dari sesuatu yang melalaikan. Walaupun nggak haram, banyak tidur, banyak ya, kalau mungkin anak muda PS, game, ceno kak kroso wasoni PS, rong jam, 3 jam, tang jam. Misalkan atau yang lain, itu bukan itu puasa. Puasa itu menjauhi apa yang lalai, apa yang buat kita melalaikan diri, atau apalagi kemaksiatan. Itu baru namanya puasa. Ini la'allakum tattaqun. Ini tujuan Allah fardukan kepada kita puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, iya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan baik buat kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi saksi akan ketaatan kita, bukan menjadi saksi akan kemaksiatannya kita nanti di akhirat. Menjadi saksi yang meringankan, bukan saksi yang memberatkan kita nanti ada di akhirat. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir. Sebagaimana Allah berikan kelancaran kepada kita sampai hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini maupun yang akan datang diterima semuanya oleh Allah, apa yang kurang ditutup oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullahi taqshal mustafa man ila al-hayy da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.